Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratu Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Suratul Bayyinah wa tusamma surah lam yakun, atau disebut juga dengan surah lam yakun, sama dengan surah Al-Lahab, atau disebut juga dengan surah Tabbat. Madaniyah, diturunkan di kota Madinah, artinya setelah hijrah. Ada surah Makkiyah, diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah. Ada surah disebut Madaniyah, diturunkan di Madinah atau setelah hijrah. Dalam surah Al-Bayyinah ini menyangkut terkait dengan mauqifu ahlil kitab min risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang Nasrani, orang Yahudi, itu disebut dengan ahlul kitab. Artinya orang-orang yang diberikan kitab-kitab samawi, Injil, Taurat, Zabur, itu kitab samawi. Dan yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi ahli kitab itu kalau secara aslinya yang diajarkan oleh Allah itu nyuruh memerintahkan menyembah Allah. Nabi Isa itu membawa ajaran kitab Injil. Injil yang asli, pakai short, asli. Itu menyuruh untuk menyembah Allah. Injil yang asli. Dan Nabi Isa juga nggak pernah memerintahkan umatnya, hai umatku, jadikan aku Tuhan. Hai umatku, sembah aku. Nabi Isa nggak pernah bilang begitu. Atau jadikan ibuku Tuhan. Tapi Nabi Isa itu u'budullaha rabbi wa rabbukum. Hai umatku, hai kaumku, sembahlah Allah. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu yang aslinya begitu. Sama juga dengan Taurat. Kepada Nabi Musa, mengajarkan Bani Israel itu untuk menyembah Allah. Cuma perjalanan waktu, zaman, itu kitab-kitab samawi itu sudah ditambah, dikurangi, ya, sudah terjadi tahrif namanya, sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan, sudah ada intervensi manusia, udah dirubah, udah diganti, udah ditambah, udah dikurangi, begitu, udah nggak asli lagi. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Ada orang yang berusaha untuk nambah-nambah, mengurangi, merubah, itu sudah diketahui. Apalagi Al-Quran itu bisa dihafal 30 juz, 114 surat. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik, yang kedua, tema pembahasan dalam surah Al-Bayyinah ini adalah maudhu ikhlasil ibadah, yaitu ikhlas ibadah, memurnikan ibadah, memurnikan ketaatan hanya ingin cari ridhonya Allah. Itu hal yang pokok dalam kita ibadah. Ikhlas itu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas itu artinya khalis, suci, bersih. Enggak ada intrik-intrik, enggak ada niat-niat ibadah dia. Dia ibadah bukan cari popularitas. Dia ibadah bukan cari ketenaran. Dia ibadah bukan cari sum'ah. Dia ibadah bukan riya, tapi dia ibadah semata-mata ingin cari ridhonya Allah. Kalau berbicara riya itu bukan kita nunjuk orang. Oh dia mah riya tuh, enggak ikhlas. Pelajaran riya itu buat siapa? Buat diri kita. Agar kita koreksi ini, selama ini ibadah saya ada riyanya enggak? Mudah-mudahan kita ibadah Allah jauhkan dari riya. Amin. Yang ketiga, apa tema besarnya? Masyir kullin minas su'ada wal asqiya. Nanti ada orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia, selamat dunia dan akhirat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia. Amin. Selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ulaika hum khairul bariyah. Itu adalah sebaik-baik makhluk, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, suada. Tapi sebaliknya, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ya. Innal ladzina kafaru, terus min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk, yang gak mau beriman. Tapi kita dalam hidup bertetangga, ini kita tetanggaan nih, ada Chinese, ada Buddha, ada Hindu. Dia enggak nyakitin kita, dia enggak perangin kita. Kita punya tetangga. Kita mesti dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat, tetap saling hormat menghormat. Enggak boleh nih, oh dia mah bukan agama Islam, yuk kita bentukin yuk rame-rame yuk. Jangan, enggak boleh. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Ajaran Nabi itu. Siapa yang menyakiti zimmi, zimmi itu artinya non-muslim, orang kafir, enggak memerangi kita. Apa kata Nabi? Siapa yang menyakiti zimmi, berarti dia telah menyakiti aku. Jadi Islam itu keren sebenarnya. Udah berbicara tentang toleransi, menghormati orang lain walaupun berbeda keyakinan, selama mereka bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi itu mesti diperangi. Tapi kalau kafir zimmi itu kita harus hormat menghormati. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, bapaknya beriman, dia punya anak, dia punya cucu, zuriyah, semuanya beriman. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah nanti yang ngumpulin mereka tuh. Mudah-mudahan kita keluarga bukan hanya dikumpulin di dunia, tapi mudah-mudahan dikumpulkan di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 poin pokok di dalam surah apa? Surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru ay lam yakun ahlul kufri wal juhud. Alladzina kafaru billahi wa bi rasulih
Tsumma bayyanahum biqauli min ahlil kitabi wal musyrikin, ay minal yahudi wal nasara. Orang-orang yang kafir, ya, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, dari ahlil kitab, dari ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Min ahlil kitab, dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang syirik, yaitu abdatul awzani wal asnam, yaitu penyembah patung, penyembah berhala. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ay munfasilin wa muntahin amma hum alaihi minal kufri. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, orang-orang musyrikin itu tidak mau melepaskan dari kekufuran mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu al-hujjah al-wadihah, bukti yang nyata. Apa al-bayyinah itu? Yaitu bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul. Siapa seorang rasul ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dijelasin. Nah, luar biasanya jamaah yang kami hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah dijelaskan dalam kitab mereka, nanti akan Allah turunkan. Luar biasanya lagi, sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menggandengkan nama Nabi kita itu, digandengkan dengan lafaz Allah, la ilaha illallah. Kapan itu? Itu dilihat oleh Nabi Adam. Nabi Adam tuh nabi yang pertama. Itu sudah dilihat oleh Nabi Adam. Di arasnya Allah itu tulisan la ilaha illallah Muhammadun, sudah ada. Padahal Nabi kita belum diutus, belum lahir di kota Makkah, sudah ada. Allahu Akbar. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, aku, kata Allah, tidak menciptakanmu wahai Nabi Adam. Sungguh luar biasa. Nabi kita sebelum lahir itu sudah tertulis namanya di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Bahkan Nabi Adam akhirnya tawassul, bertawassul kepada Nabi untuk berdoa, bihaqqi Nabi Muhammad SAW, ya Allah, dengan kebenaran Muhammad SAW, ampuni kami, beri taubat kami. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat yang disucikan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.